Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Haritsa Kusmaningrum. Saya adalah dosen program studi D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah ilmu pariwisata, mengampu mata kuliah Tourism Anthropology and Philosophy pada jenjang D3 dan S1 dan Tourism Planning and Design pada jenjang S1. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Tourism Anthropology and Philosophy. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot 2 SKS yang diberikan selama 1 semester di program studi D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar Yogyakarta. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya peranan studi kebudayaan dalam pengembangan pariwisata. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar antropologi yang menyangkut studi kebudayaan, elemen-elemen dan wujud kebudayaan manusia. 2. Mahasiswa mampu menerapkan cultural competence secara mendalam. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar kebudayaan, fungsi, wujud, serta unsur-unsur yang intangible maupun tangible. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai hasil kebudayaan, baik yang tradisional maupun modern, yang nantinya dapat dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, termasuk bagaimana melestarikannya. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya kompetensi budaya atau kemampuan atau pengetahuan dasar antar budaya dalam manajemen pariwisata. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep kebudayaan, termasuk di lingkungan perhotelan dan pariwisata secara luas. Teknik pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah outcome-based education dan Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi secara langsung selama perkuliahan di ruang kelas. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk tatap muka dalam kelas. Selanjutnya adalah interaction. Interaction adalah bentuk komunikasi antara dosen dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Interaksi yang saya bentuk di dalam ruang kelas berwujud pembacaan materi oleh mahasiswa dan tanya jawab dalam kelas, sedangkan di ruang kelas melalui WhatsApp dan Google Classroom. Teknik berikutnya adalah assessment. Assessment merupakan bentuk penilaian capaian pembelajaran untuk menyatakan kelulusan dari mata kuliah Tourism Anthropology and Philosophy. Assessment dapat dilakukan 2 kali. Pertama, secara langsung di kelas dengan mengadakan kuis di akhir perkuliahan. 2. Di akhir kuliah, mahasiswa diminta membuat proyek foto story sederhana terhadap suatu aktivitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Komponen penilaian mahasiswa dibagi menjadi 4 aspek penilaian, yaitu 1. Kehadiran dan partisipasi mahasiswa berbobot 15%, 2. Kuis berbobot 15%, 3. Ujian tengah semester berbobot 30%, dan yang keempat adalah ujian akhir semester yang berbobot 40%, sehingga total komponen penilaian mencapai 100%. Sumber referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah adalah 1. Pengantar ilmu antropologi oleh Kunchara Ningrat, 2. Pengantar ilmu pariwisata oleh Kitana dan Diata, 3. An Introduction to Tourism and Anthropology oleh Burns. Berikut adalah situasi perkuliahan Tourism Anthropology and Philosophy di kelas menggunakan metode Delivery Interaction Assessment. Oke, selamat siang mahasiswa kelas D semua. Kita mulai pertemuan kita hari ini. Sebelumnya tenang dulu ya. Orin, hadir, kami semua. Ya, Orin ada seperti ini. Rina, ada ya. Rizky Saputra, Rizky ini Aji.
Kilogram. Kamu Sani? Ribu. Ribuan. Hamzah. Edi. Ezra. Fadel. Afif. Satria. Mutia. Hadir Ibu. Iksan Jiru. Ilham. Stefan. Raihan. Hero. Arif. Hugo. Oke, baik. Untuk hari ini kita ke materi negatif hypercortisolism ya. Baik, kita mulai dulu. Oke, kita mulai dari apa sih negatif hypercortisolism ya? Bisa dibacakan dulu dari Mas Rizky. Economy, socio-cultural or environment which are generated by tourism activities for local or host community. Oke, baik, Mas Rizky. Jadi apa sih ini negatif hypercortisolism ya? Apa coba? Negatif dari pariwisata. Ya, berbagai kerugian bahkan kerusakan gitu ya. Ini berbagai bidang dari ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan ya, yang dihasilkan dari pendidikan tourism activities. Untuk siapa? Untuk host community-nya, untuk masyarakat lokalnya ya. Kapan itu terjadi ya? Ya, Vero. Carrying capacity is being over this point. Ya, ketika yang namanya carrying capacity itu sudah terlalu dieksploitasi. Kalau Vero lihat contoh gambar seperti ini, apakah nyaman yang mana nih kira-kira? Kanan atau kiri? Kanan. Kalau nyaman, apakah ada kemungkinan untuk dia mengalami kerugian, kerusakan, apakah ada? Tetap ada ya, tapi minimal pasti ya dibandingkan yang di gambar ini. Oke, next ya, sharing capacity. The maximum highlights of equality that can be supported in the way in a given environment. If you cross the border, you will harvest money negative impact or inconvenience. Ya, tidak nyaman. Jadi apa sih yang harus kita itu? Adalah jumlah maksimal ya. Maximum balance atau titik keseimbangan itu gimana juga ya? Tidak maksimal tapi ya, yang bisa didukung oleh satu lingkungan tertentu dari Ilham. Jika Ilham melewati batasnya, yang ada adalah apa ya ini? Ya, banyak ketidaknyamanan gitu ya, negatif impactnya. Oke, kita mau bahas 3 area yang terkena dampak negatif ini ya, mulai dari sosial cultural, ekonomi dan environment. Sosial cultural dulu, silakan nomor 1. Social cultural satu community attitude imitating the changing of lifestyle of life orientation or individualistic. Iya, Zani. Jadi yang pertama itu adalah apa? Mengimitasi gitu ya.
Mengimitasi, meniru siapa? Meniru wisatawan yang datang ke sana, gitu ya. Jadi merubah gaya hidupnya, merubah orientasi kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih individualistik. Ya. Dua siapa? Culture communication, rural climate, more tourist consumption. Ya. Dua, culture commodification ya, merubah kondisi yang alami menjadi konsumsi turis semata ya. Rizky sampai kejahatan ya. Kejahatan apa aja yang mungkin terjadi? Kira-kiranya apa? Apa yang paling sering terjadi? Paling sering kejadian ya, copet gitu ya. Ya, ambil tas dan sebagainya. Kemudian nomor 4. The dislike of local culture loses identity or image. Iya, namanya budaya lokal gitu ya. Sampai kehilangan identitas lokalnya, bahkan bahasanya juga. Ya. Jadi lagi yang mau pilih. Oke, vandalism. Apa nih kira-kira? Vandalism. Ya, rusakan. Ya. Paling sering sama coret, ya. Ya, itu sering kali kita temui di mana-mana kalau untuk coret-coret. Kita lihat ya. Contohnya tadi crime, salah satunya adalah ini. Ya. Sibuk foto-foto gitu ya. Foto-foto, kemudian lupa nih barang bawaannya. Ada contoh kasus di Malaysia, kemudian tadi ya, loses identity, ya. Sudah hilang identitas lokalnya dia sebagai apa? Ya ini. Quiet Spanish fishing village. Di mana ada desa nelayan yang tenang kemudian di gambar ini? Masih ada kan? Ya ada. Ya, sudah berubah memang, lingkungannya berubah. Nelayannya kemudian kemana? Kemana kira-kira? Kita nggak tahu ya, tersisih kemana, mereka pindah kemana, kita nggak tahu ya. Mereka kehilangan mata pencaharian. Vandalism tadi berapa contoh ya, mulai dari coret-coret ya, coret-coret dengan diloks, dengan digoreskan, spidol atau bahkan tip X. Anda masih kenal tip X? Ya, ya, itu kalau di batuan itu juga akan sulit sekali hilang. Ya, nggak sekedar dihapus tapi harus iya di-scratch gitu. Jadi, Anda kebayang kalau selalu ditulisin batunya lama-lama ya, ini disaus gitu ya. Oke, sampai ke perusahaan yang seperti ini, betul-betul merubuhkan bangunan, merusak, jelas. Iya. Kemudian ekonomi, ada. Ya, ekonomi sekali, ekonomi structure. Tiga, host, ada lokal community. Rina dulu aja. Because local community is often raised or lower priority, but provide competition led to economic marginalization, forget and unemployment. Oke ya, unemployment berdiri kan ya, ya nggak dapat kerjaan, maksudnya dia betul-betul jadi pengangguran karena malah persaingan gitu ya. Oke, jadi yang nomor 3 ini over place on lower priority. Priority utamanya untuk siapa? Ya wisatawan yang datang gitu ya, yang diutamakan ya untuk masyarakat lokal kemudian tidak diprioritaskan. Oke, kita lihat environment ya. Nomor 1 dulu. Pollution, air, water, noise, solid waste, and water. Oke ya. Water, noise, solid waste, and kita lihat dulu. Environmental impact ya. Ya, dari perairan, udara, kemudian sampah padatnya. Ya, di mana-mana ada sebenarnya. Oke. Nomor 2, Mas. Plus of natural plants and agricultural and tourism development. Oke ya. Itu turisme development. Ya, pembangunan fasilitas pariwisata ya. Jadi menghilangkan
natural landscape-nya. 34 ya. Destruction of flora and fauna. Oke, ya, ecological crisis dan destruction of flora and fauna. Kita lihat berikutnya. Ini untuk pencemaran udara ya. Penyebabnya ada beberapa hal ya. Memang nggak semuanya bisa related ya, tapi yang paling berhubungan adalah yang ini, kendaraan bermotor, transportasinya kalian ketika berwisata ya. Oke, kita mulai dulu air pollution ya. So, air pollution. Pollution, transportasi by road, rail, and air is greatly increasing the mobility of tourists. More than 15% of all air travel is now tourism travel. Ya, lebih dari 40% dari perjalanan lewat udara ya dengan pesawat itu berhubungan dengan pariwisata sekarang. Untuk water pollution, satu dulu kita Water pollution, construction of hotel, recreation, and other facility often lead to increased sewage pollution. Oke, konstruksi dari hotel, rekreasi and other facilities ya, fasilitas yang lain itu tentu saja meningkatkan namanya pembuangan limbah gitu ya, limbah cair tadi ya. Itu tentu saja akan meningkat. Kemudian hijau, sakit. Wastewater has polluted seas and burning waste attraction. Iya, wastewater ya, air buangannya itu saja kalau dibuang seperti ini, ya mencemari ya, tentu saja. Mencemari apa? Perairan terdekat. Dekatnya apa ya? Kalau pendekatnya danau ya danau, sungai, ya sungai akan berujung ke laut juga. Ya. Bro. Soil pollution can threaten the health of humans and Humans and animals ya. Sewage pollution ini polusinya yang apa? Mengancam ya, mengancam kesehatan ya. Tentu saja manusianya dan juga hewan-hewan yang mendiami perairan itu ya. Satria Always go catch fish within water apartment. apa nih Satria? Berarti perilaku wisatawannya apa? Perilakunya buang apa aja? Botol Tas, ya. kertas, Dan lain-lain ya apa aja yang bisa dibuang kemudian bekas sisaan makanan minuman langsung dibuang atau botol plastik, botol kaca gitu ya. Noise pollution, here. Resort microplane, cars and buses, as well as regular trucks, Ya. passengers, as automobile and jets. Oke, resource-nya sekarang noise pollution. Sumbernya dari mana? Dari pesawat, mobil, bus, dan juga seasonal. Recreational vehicle, bukan seasonal vehicle. Tapi ya seasonal. Kalau nggak selalu snowmobile, nggak mungkin seasonal mobile ini jalan. Harus pas masa musim saljunya dan juga jet ski. Kalau jet ski ya setiap musim bisa. Oke. Tourist gas and breathing natural air create a lot of noise. That noise is the source of distress for wildlife. Ya, tourist vehicle ya masuk dan keluar dari mempengaruhi ya terjadinya negative effect of tourism tadi. Nomor satu dulu Mas Sami. The problem of tourist arrival. Oke. Apa nama Mas Sami? Volume of tourist arrival. Berarti ya jumlahnya dari wisatawan yang datang ya semakin banyak maksudnya kayak tadi yang saya lihat awal tadi yang carrying capacity-nya ya semakin banyak yang datang jadi juga nah itu pasti ada masalah ya
Dua, Paul? The structure of the host economy. Structure of the host economy. Yang biasanya beda ya antara ekonomi masyarakat lokal dengan wisatawan modern. Tiga, tadi perbedaan ya, perbedaan latar belakang ya, latar belakang budaya antara wisatawan dengan masyarakat lokalnya ya. Oke, 4, 5. The figure of tourism activity and the fragility of local environment. Iya, fragility of local environment ya. Yang tadi sekalinya berubah dari itu mengalami kerusakan, pasti akan menimbulkan dampak ya. Nah sekarang bagian terakhirnya adalah result ya. Hasilnya apa sih dari itu tadi semua ya? Negatif impact pengaruhnya ya, yang menyebabkan negatif impact-nya. Resultnya adalah ya berbagai level di sini ya, level Korea, Indonesia, dan final levelnya ditulis ya, betul-betul menolak kehadiran wisatawan yang datang kemudian ya. Level awal untuk euforia kita lihat, nah ini masih masyarakat lokal itu senang gitu ya dengan kedatangan wisatawan. Biasanya di level ini masih pengembangan destinasinya. Kemudian berikutnya adalah level kedua. Tapi mereka sudah melihatnya sebagai sumber pemasukan ya, jadi harga-harga yang mahal dan sebagainya itu ya harapannya untuk biar mereka mendapat keuntungan yang lebih banyak gitu ya dengan menaikkan harga. Yang berikutnya level education sudah mengganggu kehidupan masyarakat lokal gitu ya, untuk beraktivitas itu sudah terhambat. Level activism ini mereka sudah mengekspresikan ya ketidaksukaan mereka terhadap wisatawan. Pernah lihat kasusnya langsung nggak? Ya seperti ini. Ini kalau sekarang di medsos baru banyak beredar ya, yang di Jepang misal lalu ada berwisata di Jepang, kalau penjalan-jalan ke sana tahu-tahu didorong oleh orang lokal atau juga di dipukul, atau penindasan. Mereka sebetulnya memang nggak suka banyak wisatawan asing yang datang gitu ya. Mereka sudah terasa ya sudah mencoba aktivitas hariannya. Kotanya yang tadinya sepi, sunyi gitu ya, tiba-tiba banyak orang datang dan tidak suka yang lain. Itu banyak terjadi. Ya mereka mengekspresikan itu. Tidak sukaannya ya dengan tahu-tahu bisa jadi mendorong, tahu-tahu mukul. Kita nggak tahu apa, tahu-tahu mukul aja. Hari ini ada kuis, bukan ya. Sekarang ada kuis untuk kalian kerjakan ya, harus dikerjakan. Silakan diakses di Google Classroom masing-masing untuk mengerjakan kuisnya. Saya beri waktu 5 menit ya, karena pas sedikit. Bacain dulu hasil hari ini. Arkan 80 ya, Fauzani 80, Paul 80, Hanif 100, Vivan 100, Hafid 80, Pedro 80, Rizky 80, Seva 80, Marder 80, Rene 80, Nokia 80, Ajin 80, Rijo 80, Ugro 80, Lina 100, Ilham 80. Ada Ezra 100 ya. Ridwan Afizal 80 ya. Zul 80. Materi hari ini saya kira cukup. Terima kasih untuk semua. Selamat siang. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya pada mata kuliah Tourism Anthropology and Philosophy di program studi D3 Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, rekan-rekan sejawat dan mahasiswa. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.